Kembali kita akan membahas tentang 4 alasan yang membuat kita tidak akan pernah dapat disesatkan. Atau juga 4 alasan yang membuat seseorang akhirnya dapat disesatkan. Sekali lagi saudara, kita masih ada pada topik 4 meterai atau 7 meterai yang ada dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6. Dan 4 meterai itu telah memunculkan 4 kuda. Masih ingat kan? Kuda putih, merah padam, hitam dan hijau kuning. Kuda putih adalah penyesatan, merah padam adalah yang mengambil damai sejahtera, dan kuda hitam adalah krisis pangan, krisis ekonomi, dan kuda merah padam adalah bicara tentang maut dan kerajaan maut. Saudara, di Alkitab kalau kita baca pasal 6, pasal 7, pasal 8, kita akan temukan ada istilah 7 meterai, 7 cawan murka Allah, 7 sangkakala dan 7 cawan murka Allah. Saudara, 7 meterai, 7 sangkakala dan 7 cawan murka Allah itu bicara tentang kondisi dan keadaan akhir zaman. Dan Tuhan akan membalaskan murkanya terhadap musuh-musuhnya pada akhirnya nanti, pada saat dia datang kali yang kedua. Dan sebelum dia datang kali yang kedua juga akan terjadi banyak hal. Itulah yang diungkap di dalam ke-4 meterai dari ke-7 meterai yang ditulis dalam Wahyu pasal yang ke-6. Nah, 4 meterai itu telah memunculkan 4 jenis kuda. Sekali lagi, putih, merah padam, hitam dan hijau kuning. Saudara, ini adalah kaitannya dengan Matius 24, permulaan penderitaan. Jadi kita sekarang sedang ada di zaman di mana kita sedang melihat penderitaan sedang dimulai. Penderitaan yang dimaksud di sini adalah penderitaan akhir zaman yang akan mengakhiri zaman lama dan memulai zaman baru. Haleluya. Dan kita adalah generasi terakhir. Umat dan gereja Tuhan yang ada di bumi yang akan menyambut kedatangan Tuhan di awan-awan. Yang percaya generasi terakhir, katakan amin. Percaya nggak percaya, memang kitalah generasi terakhir. Haleluya. Nah, itu sebabnya saudara dan saya, kita semua sudah harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Itu sebabnya sekali lagi yang pertama yang harus kita hindari, sebelum kuda hitam, kuda merah padam, dan juga kuda hijau kuning berhasil masuk, saudara, kita sudah harus mengantisipasi kuda pertama, yaitu kuda putih. Kuda putih itu saya sudah sampaikan bicara penyesatan. Karena apa? Langsung dilanjutkan dengan kuda merah padam yang mengambil damai sejahtera. Jadi artinya akan ada penyesatan sebelum terjadi malapetaka demi malapetaka, akan ada penyesatan. Artinya apa? Kebenaran itu tidak lagi berdiri utuh. Jadi penyesatan itu bertujuan hanya untuk menggoyahkan kebenaran, merusak pemahaman kita akan kebenaran. Itu sebabnya sekali lagi saya dan saudara harus benar-benar menjadi anak Tuhan yang kuat berdiri sekalipun di tengah badai. Katakan haleluya. Nah, kita akan belajar lagi hari ini bagaimana supaya kita menjadi gereja Tuhan yang tidak akan pernah dapat disentuh oleh yang bernama penyesatan. Kita menjadi gereja yang tidak akan pernah bisa disentuh oleh yang disebut dengan si kuda putih. Haleluya. Amin. Nah, minggu yang lalu saya sudah bagikan bahwa apa yang membuat kita supaya tidak dapat disesatkan, dan apa juga yang membuat seseorang Kristen itu bisa disesatkan ketika mereka tidak hidup dengan iman walaupun hanya sebesar biji sesawi. Jelas ya? Karena dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-6, Yesus berkata, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah dan tercampaklah ke dalam laut, maka pohon ara itu akan tercampak dan akan taat kepadamu. Kenapa? Saudaraku, di ayat yang ke-6 Yesus bicara tentang iman sebesar biji sesawi yang membuat kita memiliki kuasa saat berkata-kata. Saudara,
Karena di dalam ayat yang pertama, Yesus berkata, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Atau dengan kata lain, penyesatan pasti ada. Dan, lihat saya semua, ini penting. Penyesatan itu sudah dari sono-sononya, udah dari dulu-dulu ada. Bahkan, sekarang ada banyak orang yang sudah sedang tersesat, tetapi masih merasa benar. Ingat, dalam kitab Galatia pasal yang pertama, mulai dari ayat yang ke-6 saya sudah bagikan. Paulus berkata, aku heran karena kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu mengikuti suatu Injil yang, dan ternyata Injil yang lain itu adalah Injil firman yang pengertiannya diputar balik. Pengertiannya apa? Kemarin dalam ibadah Mesbah Dupa saya bagikan firman Tuhan bahwa dahulu kita mati karena dosa dan pelanggaran kita. Kenapa kita mati karena dosa dan pelanggaran kita? Karena kita mengikuti jalan dunia ini. Begitu kata kitab Kolose kan? Haleluya. Jadi hidup kita dahulu itu disebut adalah hidup yang mati. Jadi walaupun hidup tapi sudah mati. Kenapa disebut hidup yang mati? Karena mengikuti jalan dunia. Apa yang dimaksud dengan jalan dunia? Jalan dunia adalah paham dunia. Pengertian dunia. Saya kasih contoh kecil. Kemarin juga saya udah bagi, tapi biar semua sama-sama diberkati hari ini. Saya kasih contoh kecilnya. Kita dari kecil sudah diajar oleh orang tua dan juga di sekolah dahulu. Apa itu? Kalau mau kaya harus hemat. Makanya ada istilah hemat pangkal kaya. Kan begitu ya? Tapi berbeda. Alkitab mengajarkan kita berbeda. Dalam kitab Amsal, saudara, dikatakan firman Tuhan, ada orang yang menyebar hartanya, tapi semakin bertambah kaya. Bahkan ada yang menghemat secara luar biasa. Ini bahasa Alkitab terlalu halus, saudara. Menghemat secara apa? Luar biasa. Kalau dalam terjemahan bebas ini namanya kikir alias pelit. Kalau dalam Ibrani kuno, bahasa Ibrani kuno, ini disebut sebagai sigotilmonis. Haleluya. Shalom. Nah, ada orang yang menyebar harta, tetapi bertambah apa? Kaya. Ini berlawanan enggak dengan hemat pangkal kaya? Dan bukan cuma ayat ini. Firman Tuhan juga yang lain berkata, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit pula. Tapi orang yang menabur banyak akan menuai banyak pula. Berarti hasil panenmu tergantung daripada jumlah benih taburanmu. Haleluya. Kalau benih yang kau tabur hanya beberapa liter saja, ya tolong dong jangan berharap hasilnya nanti ribuan kaleng. Itu namanya mimpi di siang bolong. Haleluya. Siapa yang mau menuai banyak? Yang lain gak mau ya sudah, sekali lagi. Yang mau menuai banyak boleh lambaikan tangannya. Oke, yang mau menuai banyak, coba tanya kiri kananmu, emang kamu udah menabur banyak? Lihat saya semua. Kalau saudara ingin menuai banyak, tetapi taburanmu terus sedikit, ini namanya manakul hutan. Ngerti maksudnya? Tahu kan luhutan? Itu kalau padi kan habis di sabit, itu kan dibuat luhutannya itu kok bahasa Batak. Apa itu bahasa Indonesianya? Lumbung. Bukan lumbung, itu padinya masih ada sama ininya, jeraminya. Itu dibuat tuh bertingkat tuh, bulat begitu kan. Kalau bahasa apa pokoknya luhutan lah, kita anggaplah itu juga bahasa Indonesia. Makanya ada banyak orang Batak namanya si Luhut kan. Artinya biar banyak luhutannya. Enggak tahu dia apa ada kaitannya itu. Kurang tahu lah, tergantung Pak Gede lah itu. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau kita ingin menuai banyak tapi taburannya sedikit, pasti ada panen orang yang kita curi. Shalom. Nah, ini yang saya sebut dengan paham dunia. Nah, waspada saudara dengan paham-paham
yang berasal dari dunia ini yang masih lengket di pikiran kita. Itu sebabnya pikiran kita ini harus benar-benar dicuci. Nah, kemarin saya sudah bagikan bahwa kita harus dibaharui di dalam roh dan juga di pikiran. Jadi nggak cukup kita mengalami pembaharuan itu hanya di roh, tapi juga harus ikut di pikiran. Nah, saudara, kenapa banyak orang Kristen walaupun sudah lahir baru penuh Roh Kudus, tetapi kok hidupnya begitu-begitu saja dan kok tidak melihat mujizat sebagaimana yang tertulis di Alkitab? Sederhana jawabannya, ini masalah mindset, pola pikir. Selama pola pikir kita belum berubah, maka akan sulit berubah tingkah laku dan sikap kita setiap hari. Haleluya. Nah, lihat saya, mengubah roh itu sekejap Tuhan bisa lakukan. Tapi mengubah jiwa, pikiran, lihat saya semua, 40 tahun pun orang Israel gagal dicuci pikirannya. Istilah sekarang cuci otak. Orang Israel itu kan sudah jadi budak di Mesir selama 400 tahun lebih. Dan mereka akan segera menjadi pemilik tanah Kanaan. Tanah yang berlimpah susu dan madu. Sementara mereka sudah 400 tahun lebih diperbudak. Indonesia saja 350 tahun dijajah. Itu pun sampai sekarang mental budaknya, haleluya. Dan mental pengemisnya dan penjilatnya masih terasa. Kan dulu kan orang Indonesia kan suka menjilat sama company. Iya kan? Haleluya. Makanya dibuat DPD et Impera, kan gitu dulu ceritanya saudaraku. Untuk terus dapat menguasai Indonesia. Jadi banyak penjilat di Indonesia. Dan itu juga masih kelihatan sampai sekarang. Beritahu kiri kananmu, bilang sama dia, tapi itu bukan kamu. Haleluya. Insya Allah bukan kamu. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara, untuk mengubah cara berpikir Mesir mereka, Tuhan sengaja bawa mereka dari padang gurun. Dan ternyata jumlah tahun mereka di padang gurun itu 40 tahun. Itu pun tidak membuat mereka pola pikirnya berubah. Justru mereka banyak yang mati jadi korban kutuk di padang gurun. Jadi sebenarnya lihat saya semua ini penting. Padang gurun atau pengalaman-pengalaman yang tidak baik yang kita alami dalam hidup kita, itu sebenarnya adalah alat Tuhan untuk merubah cara berpikir kita. Jadi kalau saudara Tuhan izinkan masuk ke padang gurun hidupmu, padang gurun itu artinya masalah ya. Padang gurun itu artinya tantangan-tantangan, cobaan-cobaan yang kita hadapi dalam hidup ini. Kalau Tuhan benturkan kita dengan padang gurun dan kita harus tinggal dan menghadapi padang gurun kita, ingat baik-baik. Satu yang Tuhan mau, biar lewat proses itu cara berpikirmu berubah. Makanya beda ya orang, lihat saya semua. Katakanlah orang itu sekarang kaya, duitnya banyak, jadi pejabat, sombong. Betul nggak? Biasanya kan sombong kan? Biasanya dia merasa super power, superman, dan super busa. Haleluya. Dia merasa bisa semua dan karena dia juga merasa punya semua, lalu dia bisa lakukan apa saja dan buat apa saja. Biasanya, wow ini orangnya susah nih ditemuin ini. Arogan sekali saudara. Tapi coba nanti tiba-tiba, boom, jatuh miskin. Boom, ditangkap KPK. Dimiskinkan lagi. Udah begitu, sakit pula. Udah miskin, jatuh dari kekuasaan, sakit lagi. Dan dokter bilang, tinggal 3 minggu lagi umurmu. Pasti sudah tahu, berbeda cara berpikirnya. Tiba-tiba bisa berbeda. Kalau dulu dia paling anti lihat pendeta. Haleluya. Apalagi pendeta karismatik. Sekarang justru pendeta karismatik yang dicari. Karena doanya lebih makbul katanya. Haleluya. Kalau waktu kaya pendeta yang lain. Kalau udah susah cari pendeta karismatik. Karena biasanya orang itu yang berani mengusir setan. Dan menumpangkan tangan atas orang sakit disembuhkan. Katakan haleluya. Padahal dulu dia paling gak suka. Dan terakhir setelah disembuhkan mau pula dia ibadah di karismatik. Walaupun diomongin banyak orang, sudah gak peduli.
Kok bisa? Mindsetnya berubah. Ketika apa? Menghadapi padang. Tapi ada juga udah menghadapi padang gurun, tetap jigil. You know? Haleluya. Tetap, waduh saudaraku, tetap hatinya batu karang yang teguh. Dan sampai remuk mati konyol di padang gurun, gak berubah juga. Bahkan sampai di neraka pun masih mengutuki Tuhan. Innalillahi wa innalillahi. Rolling Stone orang ini. Haleluya. Rojiun, sorry. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu kita harus izinkan Tuhan untuk membaharui cara berpikir kita. Dalam Efesus pasal yang keempat, firman Tuhan berkata, dalam mulai dari ayat 17 ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Ya, apa itu? Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak apa? Mengenal Allah. Karena kita ini sudah mengenal Tuhan, ya kan? Amin. Kita sudah tahu bahwa Tuhan kita itu juru selamat kita yang datang jadi manusia, mati bangkit dan naik ke surga dan akan datang menjemput kita. Katakan amin. Amin. Kita sudah kenal lah, pengenalan dasar dulu ini. Tapi firman Tuhan katakan jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak apa? Mengenal Allah. Emang orang yang tidak mengenal Allah itu seperti apa hidupnya? Coba lanjut, masih kalimat ayat 17 itu. Dengan apa? Dengan pikirannya yang sia-sia. Pikirannya apa? Sia-sia. Apa itu pikiran sia-sia? Pikiran yang sia-sia adalah pikiran yang tidak dikendalikan oleh firman. Iya. Itu pikiran sia-sia. Amin. Nggak peduli sebaik apa pikiranmu. Iya. Tapi begitu bertentangan dengan firman, itu sia-sia. Iya. Haleluya. Haleluya. Lalu kenapa sia-sia? Terus ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap. Iya. Karena pengertiannya gelap, artinya pengertiannya kabur. Iya. Sudah diputar balik. Iya. Terus? Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Ya, nggak ada keintiman dengan Tuhan. Nggak ada persekutuan dengan Tuhan. Terus? Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Nah, kebodohan itu identik tidak mengetahui kehendak Allah. Ya. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-17, 16-17. Ya, dicatatkan saja, nanti dibuka di rumah. Ya, terus? Dan karena kedegilan hati mereka. Ya, terus ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul. Ya, mati rasa. Perasaannya tumpul. Ya, nipu, udah nggak sadar lagi. Tersesat, udah nggak sadar lagi. Tertipu pun nggak sadar lagi. Benar-benar mati rasa. Pokoknya nggak ada lagi rasa manis, rasa asam, sama rasa asin. Pokoknya sama rasa semua, hambar. Haleluya. Terus? Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Ya. Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Terus ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu nggak begitu. Amin. Karena kita sudah mengenal Tuhan. Katakan amin. Amin. Terus? Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia. Ya. Dan menerima pengajaran di dalam Dia. Makanya nggak cukup hanya jadi orang Kristen. Amin. Harus diajar. Amin. Sama-sama katakan diajar. Makanya kalau udah diajar, lihat tuh anak sekolah. Berangkat pagi. Itu pulang jam 3. Masuk les lagi. Pulang jam 7 malam. Nyampe di rumah. Belajar lagi. Tidur jam 1 pagi. Karena mau belajar. Haleluya. Nah kalau di gereja kita. Dengar khotbah. Baru 5-10 menit. Kapan mau diajar? Kalau kita nggak diajar, nggak heran. Banyak gereja akhirnya jadi gereja kurang ajar. Karena pengajarannya sedikit. Khotbah paling lama cuma 20 menit. Setengah jam. Selesai. Nanti kelamaan. Tapi giliran dilapo. Shalom. Giliran main catur. 2 hari 2 malam. Oh itu masih 2 hari 2 malam. Biasanya masih minggu non stop. Halo. Giliran ke pesta. Yang dengar upasa itu terus. Bahasa itu tumen na dur tio men na lote. Itunya bolak balik.
Pas saya dur ya tayo lote dia beta dahami. Manusia milenial sekarang mana lagi ngerti kalian tawa dur sama lote. Haleluya. Untuk dengar itu aja berulang-ulang orang sanggup satu harian. Kalau ibadah di Zaitun lama kali khotbahnya. Kalau saudara tidak suka mendengarkan firman, itu berarti tidak mau diajar. Yang namanya mengajar, coba guru di kelas untuk satu topik pelajaran aja itu bisa berapa les? Bisa 1 jam, 2 jam. Udah begitu dipukuli lagi siswanya. Haleluya. Mana ada bisa ketawa siswa dengar lagi guru ngajar. Ini saya lagi khotbah saudara ketawa, segar. Haleluya. Umur bertambah, sakit sembuh. Itu pun gak mau berlama-lama. Haleluya. Belum lagi nanti ganti lagi guru yang lain. Guru killer lagi nih. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, yang namanya pengajaran itu butuh waktu karena butuh penjelasan. Itu sebabnya kita harus memiliki kapasitas hati yang semakin besar untuk siap selalu menerima ajaran. Karena tujuannya apa? Kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat 22 main cepat. Ya. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, Ya. harus menanggalkan manusia lama. Harus menanggalkan manusia lama. Terus? Yang menemui kebinasaannya Ya. oleh nafsunya yang menyesatkan. 23 perhatikan baik-baik. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Jadi dibaharui. Katakan dibaharui. Dibaharui. Sama-sama katakan. Menjadi baru. Menjadi baru. Lebih mantap lagi. Semua sama-sama katakan. Dibaharui. Apanya yang dibaharui? Roh, pikiran. Kalau rohmu dibaharui, pikiranmu juga dibaharui, otomatis ke tubuhmu juga berpengaruh. Haleluya. Kan ada ayat berkata, hati yang gembira adalah obat yang mancur. Jadi hati yang gembira kan juga identik dengan roh dan pikiran yang baru. Makanya ayo pastikan mulai kita berpikir sesuai dengan firman. Makanya apa kata Raja Daud dalam Mazmur pasalnya yang pertama? Berbahagialah orang yang memikirkan firman Tuhan siang dan malam. Makanya kalau kita mau merenung, ayo renungin aja firman. Daud berkata, Tauratmu itu kusukai ya Tuhan. Bagiku firmanmu itu lebih manis daripada madu tua. Daripada madu dan lebih indah daripada emas tua. Bahkan dia katakan lagi saudaraku bahwa firman itu lebih daripada ribuan keping emas. Dan firman itulah kekayaan daripada Raja Daud. Apakah akhirnya gara-gara firman kekayaan Raja Daud dan sering ibadah, rajin ibadah, jadi kiri dan miskin Raja Daud? Siapa bilang? Daudlah raja yang paling banyak mewariskan kekayaan kepada anaknya, Salomo. Dan bahkan dia melahirkan Salomo yang akhirnya membangun bait Allah termegah sepanjang masa yang pernah ada di kolong langit ini. Mana haleluyanya? Ini luar biasa saudara. Katakan haleluya. Jadi di mana kita dibaharui? Dalam roh dan pikiran. Dibaharui di mana? Di roh juga di pikiran. Amin. Kapan kita dibaharui? Ketika kita membuka hati terhadap pengajaran. Haleluya. Oke, saudara, minggu yang lalu kita sudah dengar sama-sama bahwa iman sebesar biji sawi memampukan kita untuk melawan yang bernama penyesatan. Katakan haleluya. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang, ya, mari kita buka dalam Matius pasal 22 ayat 29. Haleluya. Yesus menjawab mereka, Ya, kamu sesat, ya, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. iya. Kamu sesat
Karena kamu tidak mengerti siapa? kitab suci, Maupun apa? kuasa Allah. Jadi apa yang membuat mereka sesat? Tidak paham firman Tuhan. Amin. Tadi dalam Efesus pasal 4 jelas. Jelas sekali pengertian mereka yang gelap. Sehingga mereka hidup dengan pikiran apa? Yang sia-sia. Tapi kita enggak begitu. Karena kita sudah belajar mengenal Kristus dan telah mendengarkan tentang Dia serta menerima pengajaran. Katakan haleluya. Jadi dalam Matius 22 ayat 29, mengapa mereka sesat? Karena tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi sebagai anak Tuhan, saudara bertanggung jawab untuk menjadi orang yang bisa mengerti kitab suci dan tidak. Itu semua tanggung jawab kita. Tergantung kemauan belajar kita. Seberapa besar kemauan kita ingin belajar firman. Seberapa haus hati kita ingin mendengar firman. Seberapa rindu kita setiap hari baca Alkitab serta merenungkannya. Seberapa banyak firman yang kita dengar itu terserap di hati dan di jiwa kita. Jadi mengapa sesat menurut Matius 22 ayat 29? Karena tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Lihat saya semua, ini penting. Kita tidak bisa meleset dari kitab suci. Apapun yang kita lakukan, kita harus belajar menyesuaikannya menurut kitab suci. Jadi jangan pernah bilang begini, jangan dikit-dikit firman, jangan dikit-dikit menurut Alkitab. Enggak, kita justru harus dalam segala sesuatu menurut firman dan Alkitab. Karena kalau tidak menurut firman, sama dengan sesat. Bahkan kita anggap menurut firman sekalipun, tapi kalau berbalik pengertiannya, sama dengan juga sesat. Nangkap nggak sampai di sini? Haleluya. Haleluya. Nah, mari kita buka saudara, ya, 1 Korintus 15 ayat yang pertama. 1 Korintus 15 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Oke, silakan dibaca Pak. 1 Korintus 15 ayat pertama sampai ayat 5. Ya. Dan sekarang saudara-saudara, Ya. aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Ya, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang apa? Aku beritakan kepadamu. Yang aku beritakan kepadamu. Terus? Dan yang kamu terima. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Terus lagi sampai ayat 5. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Iya, jadi Injil itu berkuasa menyelamatkan loh. Amin. Katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, terus? Asal kamu teguh berpegang padanya. Iya, asal teguh berpegang padanya. Amin. Asal Injil yang benar ya. Amin. Jangan Injil palsu. Ya. Jangan Injil yang lain. Menurut Galatia pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat 10 ada Injil yang lain. Ya. Injil yang lain itu adalah masih tetap Alkitab yang sama. Pendeta pakai jas. Mungkin pakai atribut pendeta yang lebih sempurna lagi dan gerejanya pakai salib. Mungkin salibnya besar. Tetapi pengertiannya sudah terbalik. Terus? Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ya, ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, Ya, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Yesus mati. Yesus mati Karena dosa-dosa kita. karena dosa kita sesuai apa? Dengan kitab suci. Jadi kematiannya pun sesuai kitab suci. Amin. Tidak menyimpang dari Firman. Perhatikan ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan, Ya, dan bahwa ia telah dibangkitkan. setelah dia mati, dia dikubur. Iya. Setelah dikubur, dia bangkit. Amin. Terus, Pada hari yang ketiga. terus Sesuai dengan kitab suci. kembali sesuai dengan kitab suci. Amin. Ada yang meleset? Tidak. Makanya waktu orang-orang Yahudi minta tanda, Yesus bilang apa? Tandanya tanda Yunus.
Yunus kan dimakan ikan. Terus di perut ikan selama 3 hari 3 malam di dasar laut. Dan akhirnya dimuntahkan lagi. Itu gambaran dari Kristus yang akan mati dan bangkit kembali. Makanya hari ketiga dia bangkit. Makanya sesuai kitab suci. Katakan amin. Dan kematiannya pun sesuai dengan kitab suci. Lanjut ayat 5. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Ya. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Terus ayat 6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Iya. Jadi artinya penampakan-penampakan Tuhan itu sampai sekarang juga masih bisa terjadi. Amin. Makanya ada kalimat kebanyakan masih hidup sampai sekarang. Amin. Bukan berarti yang mengalami penampakan dulu itu hidup sampai sekarang, bukan. Tapi pengertiannya sekarang pun juga kita bisa mengalami penampakan Tuhan. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Jadi dia mati, dia dikubur, dia bangkit. Sesuai apa? Kitab suci. Sesuai apa? Kitab suci. Jadi kalau Yesus melakukan segala sesuatu sesuai dengan kitab suci. Lihat saya semua. Bukankah kita semua adalah pengikut Yesus? Maka kita pun juga harus hidup sesuai dengan kitab suci. Kalau tidak sesuai dengan kitab suci kita disebut apa? Kamu sesat. Karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kamu nggak ngerti kitab suci maupun kuasa Allah. Disebut sesat. Jadi kalau hidup kita nggak sesuai kitab suci sama dengan. Coba sekarang kita cross check ya. Kita lihat ke diri kita. Ibadah kita sesuai dengan kitab suci enggak? Haleluya. Firman Tuhan berkata jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang dalam Ibrani 10 ayat 25. Tapi marilah kita semakin giat melakukannya dan saling menasehati menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini dulu kitab suci. Apa itu pertemuan-pertemuan ibadah kita? Hari Minggu, hari Kamis, hari Sabtu, ibadah keluarga, itu pertemuan ibadah. Jangan menjauhkan diri dari situ. Karena itu sesuai dengan kitab. Tapi jangan bilang, Pak, kebanyakan itu, Pak. Oke, kita sekarang lihat dalam kitab Kisah Rasul pasalnya yang keempat. Firman Tuhan berkata lebih gila lagi saudara. Gereja mula-mula itu tiap-tiap hari mereka ada di bait Allah. Memecahkan roti, beribadah, dan mendengar menerima pengajaran. Katakan haleluya. Mau sesuaikan hidupnya dengan kitab suci? Berdagang, ayo. Belajarlah berdagang sesuai kitab suci. Di kantor jadi pegawai, jadilah orang-orang yang hidup menurut kitab suci. Firman Tuhan berkata, tunduklah kepada pemimpinmu. Bukan hanya kepada pemimpin yang baik dan ramah, juga kepada yang bengis. Haleluya. Katakan amin. Pacaran boleh enggak? Boleh, tapi sesuai kitab suci. Tidak boleh panggil mami dulu, mami papi sebelum jadian. Artinya jadi suami istri. Haleluya. Shalom. Nih, shalom. Mendengar firman juga harus sesuai dengan kitab suci. Mendengar firman sesuai dengan kitab suci itu maksudnya gimana, Pak? 1, tidak menguap. 2, tidak mengantuk. 3, tidak menghayal. Haleluya. 4, tidak online. Haleluya. Itu sesuai dengan kitab suci. Ibadah sesuai kitab suci apalagi? Datang sebelum mulai. Pulang setelah 2 berkat. Salam-salaman dulu dengan gembala. Itu baru sesuai kitab suci. Amin. Berbicara sesuai kitab suci. Firman Tuhan katakan apa? Katakan ya jika ya. Katakan tidak jika tidak.
Kita harus belajar jujur, katakan jujur. Termasuk juga jujur terhadap diri sendiri. Haleluya. Kalau hidungnya pesek ya udah jujurlah jadi orang yang hidung pesek. Jangan berusaha dimancungkan, katakan amin. Ada yang pegang hidungnya ini. Nggak apa-apa, pesek juga ciptaan Tuhan. Hidung pesek itu juga ciptaan Tuhan. Katakan amin. Katakan haleluya. Jadi nggak boleh Pak, nanti padahal saya udah rencana mau ke Korea Pak. Mau operasi hidung Pak. Boleh nggak Pak? Ya boleh. Nggak dosa itu Pak? Nggak juga. Tapi masalahnya kau nggak jujur lagi dengan hidungmu. Ya kalau gitu dosa dong Pak. Entahlah. Susah nanti kita berdebat soal itu. Haleluya. Sama-sama katakan jujur. Lihat saya semua, orang yang nggak jujur pun, andai kata dia punya perusahaan, akan cari karyawan yang jujur. Walaupun dia tidak jujur, dia bangun perusahaan itu dengan ketidakjujuran sebenarnya. Tapi ketika dia merekrut para pegawai, dia cari orang jujur. Dan orang jujur, lihat saya semua, di mana-mana dicari. Dibutuhkan. Istri yang jujur, itu yang dicari oleh laki-laki. Yang perempuan bilang amin dong. Amin. Suami yang jujur, itu yang dicari oleh perempuan. Haleluya. Haleluya. Orang yang mau jujur terhadap dirinya sendiri adalah orang yang bisa menerima dirinya apa adanya. Dan orang yang bisa tampil apa adanya. Jangan kelihatan keren, tapi dari atas sampai ke bawah, semua kredit. Baju kredit. Itu pun kreditnya 1,5 tahun. Celana dan sepatu juga kredit 2 tahun. Emang kelihatannya sih keren orangnya. Gila, wah ini pasti gajinya gede, kan gitu kan. Simpanannya banyak. Rupanya telusur punya telusur. Haleluya. Ada orang bilang penyebab penyakit jantung itu bukan kolesterol, bukan makanan. Tapi karena kredit terlalu banyak. Begitu debt collector datang, jantungnya berdebar kencang. Haleluya. Shalom. Masih ada damai sejahtera? Puji Tuhan, masih ada damai sejahtera. Jadi mari kita menyesuaikan diri kita sesuai dengan kitab. Sesuai dengan apa? Makan juga sesuai kitab suci loh. Jangan makan yang dilarang oleh kitab suci. Loh, emang ada Pak makanan yang dilarang sama kitab suci? Nah inilah kesesatanmu. Itu pun gak kau tahu padahal sudah mau kiamat. Coba mari kita lihat Kisah Rasul 15 ayat 28. Ini Kisah Rasul ini perjanjian baru ya. Kisah Rasul itu perjanjian apa? Baru. Kisah Rasul 15 ayat 28. Perhatikan ya. Sebab adalah keputusan Roh Kudus. Adalah keputusan Roh Kudus. Dan keputusan kami. Keputusan kami juga, kata rasul-rasul. Ya, terus? Supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu hari ini. Ya, jadi jangan terlalu banyak beban lah untuk kamu-kamu yang non-Yahudi, yang bukan Israel tapi sudah jadi Kristen. Amin. Supaya jangan terlalu ribet ngikutin aturan makan hukum Taurat. Amin. Karena kalau kita ngikutin aturan makan hukum Taurat, lele nggak bisa dimakan. Yeah. B2 nggak bisa dimakan. Yeah. B1 apalagi, B2 aja nggak boleh, apalagi B1. Haleluya. Ya, ikan yang tidak bersisik tidak boleh dimakan. Binatang yang tidak berkuku belah, tapi tidak berkuku belah tidak bisa dimakan. Atau memamah biak tapi nggak berkuku belah, atau berkuku belah tapi nggak memamah biak, itu nggak bisa dimakan. Itu ribet. Itu untuk yang non Israel. Nah ini disimpulkan oleh rasul-rasul di Yerusalem waktu itu. Untuk orang-orang Kristen yang bukan dari bangsa Israel.
Jadi supaya jangan ditangguhkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Perhatikan ayat 28, 29. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Nah itu. Jadi makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jangan lagi dimakan. Amin. Kalau pas apa tanya, naung dipilihut tubiku. Haleluya. Jangan lagi dimakan. Kalau cengbeng, tahu cengbeng? Apa itu cengbeng? Orang Cina pergi ke kuburan. Kalau orang Cina pergi ke kuburan, itu biasanya habis Imlek ya. Iya kan? Orang itu gila loh bawa makanan. Itu babi guling. Bisa dibawa, dipersembahkan itu di kuburan. Jangan kau intip-intip. Begitu mereka pergi dari kuburan, kau sambar itu makanan. Itu sudah termasuk makanan yang dipersembahkan kepada Haleluya. Termasuk ihur-ihur. Osang-osang. Namernging. Saya pernah makan di warung, karena dia tahu saya pendeta. Saya minta sup waktu itu. Saudaraku, dibuatlah sup kepala babi itu. Sak giginya juga ikut, saudaraku. Jadi waktu saya ambil begini, udah sempat saya taruh kuahnya ke nasi saya. Udah saya makan sebagian, jadi mau ambil dagingnya kan, terangkatlah tulang-tulangnya itu, ternyata tulang rahang. Dan gigi-giginya ku tengok, aduh saudaraku, hira rabasyakataka rabasyanda. Saya nggak bisa makan lagi karena jangankan gigi babi saudaraku. Dari gigi orang aja kalau udah kena gigi orang, siapa yang tega makan lagi? Apalagi gigi babi. Dan kita tahu si babi ini makan semua makanan yang nggak jelas. Namanya pun babi. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya jadi habis selera makan saya. Jadi waspada makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Terus apa lagi? Dari darah. Dari darah. Ini jelas firman Tuhan. Amin. Jadi jangan lagi jadi makanan atau apapun itu bercampur darah, jangan. Amin. Haleluya. Nah, terus ada orang debat, apapun ceritanya Pak, biarpun darahnya ditumpahkan ke tanah Pak, dibuang Pak, masih adanya itu sisa sedikit-sedikit lagi di dagingnya katanya. Kan sebelum dimasak dicuci dulu. Ya walaupun udah dicuci, pasti ada itu Pak. Ya udah jangan makan. Alasanmu aja. Orang dibilang pokoknya jangan bercampur darah. Kalau contohnya ada masih di dalam dagingnya itu, ya itu lain ceritanya. Kan nggak bisa lagi kita buang. Dan itu nggak ada lagi. Tapi ada lagi, ya udah terserah kau, menurut kau itu ada. Tapi pokoknya begitu kita potong itu hewan, darahnya ditumpahkan ke tanah, dibuang, lalu dagingnya dicuci, baru dimasak, baru dimakan. Itu baru sesuai firman. Jangan ada makanan yang bercampur darah. Ini Alkitab. Shalom. Terus dari mana lagi? Dari daging binatang yang mati dicekik. Jadi kalau binatang mati dicekik, nggak dipotong, itu nggak bisa lagi. Sayang ngai, nggak bisa. Kadang-kadang kita, sayang ngai, nggak 2 hari mati hormonai, ibidahut dope. Paleleng robus, unang bau ina. Ipaleleng robus unang bau. Itu nggak bisa. Karena apa? Ketika binatang itu mati dicekik atau mati sakit, saudaraku, darahnya nyatu dengan dagingnya. Makanya kalau binatang udah mati kena cekik atau mati karena sakit, tidak karena dipotong, coba potong lagi. Darahnya nggak ada lagi yang mengalir. Betul nggak? Itu nggak boleh dimakan. Bukan saya yang bilang, bukan gereja ini yang bilang, firman Tuhan yang bilang. Sesuai dengan kitab suci. Makanya makanan pun harus diajar. Katakan haleluya. Haleluya. Ya, dari daging binatang yang mati apa? Dicekik. Terus? Dan dari percabulan. Dari percabulan, hasil percabulan, hasil perzinahan. Itu nggak bisa. Terus lanjut lagi. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini. Jadi kalau kau pelihara dirimu dari hal-hal itu, terus? Kamu berbuat baik. Lanjut tulang. Sekianlah selamat. Iya. Kamu sudah berbuat baik. Sekianlah selamat. Amin. Mau berbuat baik? Mau. Makananmu juga harus sesuai kitab suci. Haleluya.
Ah, kok ribet banget Pak? Makan aja diatur kitab suci. Jangankan makan, semua. Tidur kita pun diatur kitab suci. Kan firman Tuhan berkata, orang pada waktu tidur waktu malam, bangun waktu siang. Makanya jangan sampai waktu malam saudara bangun, begitu siang saudara tidur. Loh, kan jelas itu. Dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5. Orang-orang malam itu adalah orang-orang yang tidur di waktu malam dan bangun di waktu siang. Kita orang-orang siang. Shalom. Haleluya. Sikap kita pun, dalam keluarga pun, suami istri pun, semua diatur kitab suci. Orang tua ke anak, anak ke orang tua, diatur kitab suci. Buat orang tua, firman Tuhan berkata, hai orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sakiti hati anak-anakmu. Dan kepada anak-anak juga dibilang, jangan melawan orang tuamu. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Termasuk juga memberi persembahan diatur kitab suci. Alkitab katakan jangan menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Saudara nggak bisa datang beribadah tanpa korban. Termasuk waktumu, tenagamu, termasuk uangmu. Uangmu pun diatur mana yang kau kasih. Loh, di Alkitab diatur. Kalau orang-orang yang diberkati dulu, karena masih persembahannya kambing, domba, lembu, sapi dan ini ya. Kalau orang-orang menengah, ya orang-orang menengah itu korbannya kambing, domba. Kalau orang kaya lembu, sapi. Kalau orang miskin burung tekukur. Katakan haleluya. Nah, burung tekukur itu kalau sekarang diuangkan kira-kira harga apa? Harga 5.000, 10.000. Itu persembahan orang miskin. Kalau dia nggak mau jadi orang miskin, berarti harus di atas itu. 20 ke 50.000. Tapi kalau dia orang kaya udah punya mobil, 100.000. Katakan haleluya. Lo semua diatur. Makanya dulu Yesus ketika dibawa ke bait Allah, persembahannya adalah burung tekukur. Karena apa? Karena memang orang tuanya orang miskin. Yusuf dan Mary itu orang miskin. Dia lahir dari keluarga miskin, di kandang domba pula. Haleluya. Loh, katakan haleluya. Termasuk mengembalikan 1/10, korban buah sulung, itu diatur oleh kitab suci. Tapi Pak, penghasilanku nggak seberapa Pak. Nanti kalau aku kasih 1/10 Pak, mana cukup Pak. Nah itulah dia firman Tuhan berkata, ujilah aku. Aku akan membuka tingkap langit kepadamu. Makanya belajar percaya. Percaya bukan karena melihat. Katakan haleluya. Jadi harus dibawa Pak. Ya iyalah. Dan firman Tuhan juga berkatakan dalam kitab Maliaki pasal pertama. Bahwa kita tidak boleh membawa korban yang cacat. Makanya kalau saudara pun kasih uang 10.000, kasih uang 20.000, tidak boleh diremuk-remuk gini, lalu yang robek-robek sudah hilang nolnya 2. Nggak bisa. Mana yang terbaru, mana yang terbaik, dan yang terbaik itu yang kau beri. Amennya setengah tiang. Supaya sesuai dengan kitab. Lihat saya semua. Kalau engkau mulai hidup belajar sesuai dengan kitab suci, gak kaget saya kalau saya melihat hidupmu tiap hari mengalami mujizat. Makanya sudah pernah sampaikan, apa kelebihan orang Yahudi dari bangsa lain? Dalam Roma pasal 3, ayat yang pertama dan kedua. Apa kelebihan Yahudi? Dan apa gunanya sunat? Lanjut. Banyak sekali. Lompat ayat yang ketiga. Ya. Coba ayat 2 lagi, coba sekali lagi. Ayat 2. Banyak sekali. Terus? Dan di dalam segala hal. Dalam segala hal kelebihan orang Yahudi. Amin. Banyak kali kelebihannya. Iya. Dalam segala hal. Amin. Di mana orang Yahudi, orang Israel yang tidak lebih dari bangsa manapun di kolong langit ini? Iya. Dalam hal ekonomi, teknologi, kekuatan perang, walaupun mereka lebih sedikit, mereka tetap lebih hebat. Amin. Penerima hadiah Nobel, mereka lebih banyak. Haleluya.
Para ilmuwan, mereka lebih banyak. Tapi kenapa mereka punya kelebihan yang banyak? Lanjut lagi Pak. Pertama-tama Ya. sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Nah itu dia. Amin. Orang Israel lah bangsa pertama-tama yang ngerti firman Tuhan di kolong langit ini. Amin. Karena mereka lah salah satu bangsa dari segala bangsa yang diambil Tuhan jadi umatnya. Amin. Salam. Aminnya kenceng dong. Kenapa orang Yahudi banyak kelebihannya? Percayakan firman Allah. Karena pada mereka lah firman itu pertama-tama dipercayakan. Amin. Mereka lah bangsa pertama yang mengenal firman. Amin. Makanya lihat saya semua. Ini anak-anak remaja, ini anak-anak gadis, anak-anak muda. Kalau mau jadi orang-orang hebat nanti 5, 10, 20 tahun ke depan. Jadilah orang-orang yang takut Tuhan, yang cinta firman dari sekarang. Kau akan lihat Tuhan akan promosikan dirimu. Dan Tuhan akan buat banyak sekali kelebihanmu dari yang lain. Untuk pertama kali kan Indonesia sekarang jadi juara 1 dunia dalam hal kesehatan. Virus corona udah kemana-mana, Indonesia aman sejahtera. Menteri Kesehatannya berkata, dibentengi lewat doa. Haleluya. Amin. Karena Pak Menteri Kesehatannya punya firman. Singapura aja udah banyak yang mati. Ya kan orang Singapura udah ada yang mati karena virus corona. Bahkan ada katanya orang Indonesia ikut juga kena virus corona di Singapura. Teman-temannya orang Singapura semua perhatian, orang Indonesianya hidup. Sehat kembali karena doa Menteri Kesehatannya. Haleluya. Walaupun seluruh dunia mempertanyakan dibentengi karena doa, ya iyalah. Mereka nggak tahu kalau ini adalah salah satu daripada penyakit sampar yang di Alkitab. Kan firman Tuhan sudah berkata, tidak ada malapetaka di satu kota Tuhan tidak mengadakannya. Coba kita lihat Amos pasal 33. Haleluya. Amos pasal 33. Amos sialagan. Ya. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Terus? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Terus? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Terus lagi? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Ayat 6 perhatikan. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah sangkakala ditiup di satu kota orang tidak gemetar? Terus? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Adakah malapetaka terjadi di suatu kota Tuhan tidak melakukannya? Kalau gitu Tuhan kejam dong. Enggak. Itu justru karena keadilan Tuhan. Amin. Waktu Sodom dan Gomora dimusnahkan, itu karena Tuhan adil. Amin. Waktu zaman Nuh, Tuhan binasakan dengan air bah, itu karena keadilan Tuhan. Di Palu terjadi, itu karena keadilan Tuhan. Gempa Aceh terjadi karena keadilan Tuhan. Tapi katanya Pak, Ratu Pantai Selatan yang ngamuk, omong kosong. Itu tipu itu. Orang ditipu. Yang murka Tuhan. Kenapa murka Tuhan? Karena dosa manusia bertambah-tambah sampai ke langit. Makanya berhenti berbuat dosa. Biar murkanya diganti jadi berkat. Kutuk diganti jadi mujizat. Katakan haleluya. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota orang-orang yang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Berarti nggak ada malapetaka apapun tanpa seizin Tuhan. Tuhan yang izinkan, dan itu semua ada penyebabnya. Hidup ini tabur tuai. Itu semua ada penyebabnya. Dan kalau saudara pun menabur yang baik, Tuhan akan membuat saudara menuai yang baik pula. Katakan haleluya. Katakan amin. Ini biar dahsyat semua. Sesuai dengan apa kita?
kitab suci. Jadi jangan sampai kita nggak ngerti kitab suci. Kamu sesat, Matius 22:29. Karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sekarang mari kita lihat. Lukas pasal 24 ayat 25 sampai 32. Lukas pasal 24 ayat 25 sampai 32. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Sudah tahu, ini adalah dua murid yang bernama salah satunya Kleopas, yang pulang kampung ke Emmaus. Karena mereka kecewa setelah Yesus mati dan dikuburkan. Mereka putus asa. Tadinya mereka berharap Yesus tidak mati, tetapi memulihkan kerajaan Israel dan mengusir penjajah Romawi. Tapi kenyataannya Yesus mati, lalu mereka pulkamlah dan merasa harapannya sudah sirna. Dan sementara di jalan ternyata Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan di jalan Yesus bertemu dengan mereka. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Dalam percakapan itu akhirnya Yesus berbicara kepada mereka. Dan ketika mereka berbicara, langsung saya kutip perkataan Yesus saja. Tidak perkataan kedua murid ini sebelumnya, saudara. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak mengerti, tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi. Perhatikan 26, main cepat. Ya. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Iya, terus 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Stop. Jadi Yesus menjelaskan kepada mereka semua yang tertulis tentang dia. Ini kan bicara tentang kematiannya. Amin. Dalam seluruh apa? Kitab suci. Kitab suci. Jadi Yesus pun menjelaskan kepada murid-muridnya sesuai dengan kitab suci. Yes. Sekarang banyak pendeta tidak lagi berkhotbah sesuai kitab suci. Tapi supaya lebih keren dan kelihatan berpendidikan, bahwa dia doktor dan profesor teologi. Menurut doktor profesor, karburator kotor, lalu bahwa Yesus tidak mati di kayu salib. Menurut bahasa Ibraninya dan bahasa Yunaninya, bahwa Yesus ternyata bukan Allah, setan kan? Kok jadi menurut bahasa Ibrani, bahasa Yunani? Harus menurut kitab suci dong. Mau pakai bahasa apa kek? Harus tetap tidak boleh keluar dari kitab suci. Boleh pakai bahasa Ibrani, boleh pakai bahasa Yunani, pakai bahasa Batak, oh boleh kali. Bahasa Dayak boleh nggak Pak? Boleh. Bahasa apapun, bahasa Tarzan boleh. Asal jangan keluar dari kitab. Haleluya. Nah, ada kan khotbah pakai bahasa Tarzan? Yang gini. Bahasa isyarat kan itu? Nah, itu Tarzan lah katanya. Sambil Haleluya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Terus? Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yes. Jadi saudara harus kembali ke kitab suci. Amin. Jangan sampai kita dengar khotbah, tadi kata pendeta itu bolehnya kawin 2 kali. Ayo loh. Ahok itu menikah di mana? Menikah yang kedua kali si Ahok di mana? Hah? Di masjid atau di gereja? Oh, di gereja. Yang berkati siapa? Pendeta atau pencak silat? Dan mereka bisa berkata, boleh kok kawin lagi. Padahal ketika diberkati sudah dinyatakan pernyataan, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia, apapun alasannya. Dan kalau terpaksa harus bercerai, jangan lagi kawin, jangan lagi menikah. Oke lah, mungkin katakanlah salah satu pasangannya sudah jadi binatang buas, artinya tukang selingkuh. Daripada menderita, lebih baik pisah. Ya oke lah kalau terpaksa.
Kalau memang nggak sanggup lagi menghadapi kebinatangan buasan pasangannya, nggak apa-apa, menjauh dulu. Tapi bukan berarti mengharapkan kematiannya atau kehancurannya. Tetap harapkan pertobatannya. Dan tidak boleh seenaknya kawin lagi. Ya kalau gitu bisa lagi dong. Kalau si Ahok bisa, ya kalian bisa lagi dong. Ya setiap kita kan punya masalah dengan pasangan masing-masing. Tapi nanti ada orang bilang menurut bahasa Yunaninya dan menurut bahasa Tagalog kek, Talogat kek, nggak peduli saya. Yang penting kitab suci. Katakan haleluya. Jadi Yesus menjelaskan kepada mereka yang tertulis tentang Dia. Ironisnya sekarang, berapa banyak mimbar dipakai pendeta tidak lagi menjelaskan Yesus dari kitab suci. Bahkan yang bermain adalah tafsiran otaknya sendiri. Makanya saya paling anti itu. Makanya kalau saudara perhatikan saya khotbah, ayat menjelaskan ayat. Lihat saya semua, saya juga bisa khotbah tanpa buka ayat, bisa. Loh, udah pengalaman khotbah 25 tahun. Haleluya. Dan saya bisa tafsir macam-macam. Tapi saya yang akan dituntut sama Tuhan. Harus kembali kepada kitab suci. Cara berpakaian kita pun diatur kitab suci. Berpakaianlah yang pantas dan sopan. Katakan amin. Itu kata kitab Timotius. Itu kan cara berpakaian. Jadi jangan terlalu pendek yang di bawah dan jangan terlalu turun yang di atas. Katakan haleluya. Sekarang kan aneh-aneh. Yang di atas diturunkan terlalu jauh, yang di bawah dinaikkan terlalu tinggi. Ini kurang bahan atau bagaimana? Saya nggak ngerti. Shalom. Udah gitu pakai ada lagi yang bolong-bolong di belakang. Kayak sundal bolong. Ada haleluya. Nangkap sampai di sini kan? Berpakaian pun diatur firman. Dalam nanti baca itu di 1 Petrus pasalnya yang ketiga. Jangan lagi memakai pakaian emas yang gimana-gimana. Udah cukup seadanya. Cincin kawin oke. Gak usah lah ini. Wah, kemarin saya lihat di Facebook saudaraku. Kalungnya saja ada 5. Ada yang 120 gram satu kalung. Ada yang 75. Aduh, saya pikir dalam hati itu apa enggak berarti begini. Gelangnya kiri kanan juga penuh sampai ke sini. Sama juga, itu orang Bugis. Ada di Facebook, mungkin sebagian ada yang lihat ya. Pokoknya kiri kanan itu cincin semua penuh sesak di jarinya saudara. Sampai kalungnya juga, waduh haleluya. Gak usah terlalu berlebihan begitu. Tapi Pak, kan ada Pak, gak salah dong dipakai. Boleh kalau pas ibadah. Justru pas ibadah Pak, iya supaya nanti ditaruh di kantong persembahan. Nah makanya kalau nggak mau taruh kantong persembahan lebih baik simpan di rumah. Jadi kalau saudara udah mulai berani pakai itu ke gereja, ingat itu harus dilepaskan dan ditaruh pada saat dijalankan kantong persembahan. Jika tidak, tanggalkanlah segera, masukkan ke tasmu atau tinggalkan di rumah. Katakan haleluya. Shalom. Haleluya. Jadi dia menjelaskan tentang dirinya dalam seluruh kitab, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Lanjut terus ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ya. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Terus 29. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya. Ya. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Terus. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama Perhatikan dengan ayat mereka. 30, main cepat. Waktu ia duduk makan dengan mereka, Ya. ia mengambil roti, mengucap berkat, Terus. lalu memecah-mecahkannya Ya. dan memberikannya kepada mereka. Terus lagi 31. Ketika itu terbukalah mata mereka. Terbukalah mata kedua murid itu. Amin. Apa yang terjadi?
Dan mereka pun mengenal Dia. Baru mereka sadar, Amin. ternyata yang bicara sama mereka adalah Tuhan Yesus. Amin. Jadi dari tadi mereka nggak sadar. Ya. Nah kita juga sering nggak sadar. Ketika dengar khotbah begini kita pikir yang lagi dengarin, yang didengarin ini pendeta 9 juta. Enggak. Saudara sedang mendengarkan Tuhan berbicara, dia hanya pakai lidah bibir ini. Tapi kalau yang dijelaskan semua menurut kitab, baru Yesus menjadi nampak, jelas dan terang. Makanya kenapa kepada banyak gereja Yesus tidak nampak, jelas dan terang. Karena apa? Penjelasan tentang Yesus tidak sesuai dengan kitab suci. Bahkan sesuai dengan budaya dan keadaan yang terjadi di daerah kita. Wah, kalau kitab suci mau dikompromikan dengan hukum daerah, itu bahaya. Kitab suci adalah kebenaran yang absolut, yang harus diikuti dan tidak bisa ditawar-tawar. Dan tidak ada yang lebih tinggi lagi daripada firman Tuhan. Mengingat pesan leluhur boleh-boleh saja, tapi jangan sampai bertentangan dengan pesan Tuhan kita. Kalau pesan leluhurmu bertentangan dengan firman, out. Tidak ada tempat di hidup kita. Mendengar ajaran nasihat orang tua bagus, tapi kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, gak ada tempat di hati kita. Dengar khotbah pendeta juga bagus, tapi kalau itu bertentangan dengan kitab suci, gak ada tempat di hidup kita. Katakan haleluya. Jelas sampai di sini? Setelah Kristus menjelaskan dirinya menurut kitab suci, terbukalah mata yang mendengar. Jadi mata rohaninya tercelik. Sehingga mereka mengenal Dia. Saya berdoa, biar lihat setiap khotbah-khotbah yang disampaikan dari mimbar ini, saudara semakin mengenal Tuhan. Mata rohanimu terbuka, sehingga melihat kebenaran Tuhan, melihat cahaya kemuliaan Allah, sehingga saudara melihat berkat Tuhan yang besar. Katakan haleluya. Terus? Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat 32 perhatikan. Kata mereka seorang kepada yang lain. Apa katanya? Bukankah hati kita berkobar-kobar? Ya. Ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan. Ya. Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Apa yang diterangkan? Kitab suci. Kitab suci. Dan diterangkan tidak boleh menurut kehendak sendiri. Amin. Coba 2 Petrus 1 ayat 21. Main cepat. 2 Petrus 1 ayat 21. Ya. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Terus? Tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Oleh dorongan Roh Kudus. Terus? Orang-orang berbicara atas nama Allah. Orang-orang berbicara atas nama Tuhan. Amin. Oleh dorongan apa? Roh Kudus. Makanya jadi pendeta, nggak boleh jadi pendeta hanya karena sudah lulus sekolah teologi. Harus penuh Roh Kudus. Amin. Sekarang banyak pendeta nggak penuh Roh Kudus tapi udah jadi pendeta. Mau selangit pun gelarnya. Kalau nggak penuh Roh Kudus, omong kosong itu nggak akan pernah nyampaikan firman Tuhan yang benar. Makanya gereja jadi mati. Nilai-nilai kekristenan lenyap. Mujizat hilang, betul nggak? Berapa banyak gereja nggak percaya mujizat lagi? Bahkan sekarang jemaat lebih percaya pada dukun daripada dua pendeta. Entah apa yang merasuki pendeta zaman sekarang ini. Haleluya. Haleluya. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Lanjut ayat 22. Oke. Cukup ayat 21-nya sampai 21. Oleh dorongan Roh Kudus, ya, orang-orang berbicara atas nama Allah. Coba ayat 20-nya. Yang pertama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Tidak bisa ditafsir menurut apa? Kehendak sendiri. Nggak bisa. Amin. Harus oleh dorongan Roh Kudus. Makanya gereja Tuhan harus penuh Roh Kudus. Amin. Jangan pernah dengar pendeta kalau belum pernah penuh Roh Kudus. Amin. Udah penuh Roh Kudus saja bisa salah kalau nggak konsisten. Apalagi nggak pernah dipenuhi Roh Kudus. Lihat saya semua.
Bahkan pendeta itu anti pula kepenuhan Roh Kudus. Udah ngeri itu. Nangkap enggak nih? Nangkap enggak nih? Kalau sampai ada pendeta dari mimbar pun dia menolak orang dipenuhi Roh Kudus dan tidak pernah punya pengalaman dipenuhi Roh Kudus, tidak pernah mendoakan orang penuh Roh Kudus, terus berani-berani berkhotbah, itu nabi palsu. Jadi kalau saudara bilang semua gereja sama, semua pendeta sama, enggak. Ya memang sama-sama pendeta, tapi ada pendeta palsu, ada pendeta yang benar. Pendeta palsu adalah yang menafsirkan kitab suci menurut kehendaknya sendiri. Pendeta yang benar adalah menafsirkan kitab suci menurut dorongan Roh Kudus. Pak, jadi dari mana kita tahu itu dorongan Roh Kudus atau menurut tafsirannya sendiri? Dari mana kita tahu? Kembali ke dalam Lukas pasal 24 tadi. Sekarang kita lihat ayat yang ke-32. Ya. Kata mereka seorang kepada yang lain. Ya. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Yes. Jadi ketika kitab suci dijelaskan dalam kepenuhan Roh Kudus, yang mendengar hatinya apa? Berkobar-kobar. Kobar-kobar. Lalu yang kedua tadi apa? Matanya terbuka sehingga mereka mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Jadi kalau dari mimbar Zaitun, firman yang saya sampaikan adalah ode dorongan Roh Kudus, maka itu akan membuat saudara pertama, hatimu bersemangat. Ada semangat berkobar-kobar. Kedua, matamu terbuka sehingga kau bisa mengenal Tuhan dengan benar. Dan kalau engkau sudah mengenal Tuhan dengan benar, maka pikiranmu pun berubah. Sehingga tidak lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Katakan amin. Jelas sampai di sini? Jelas sampai di sini? Haleluya. Jadi semua harus sesuai dengan apa? Kitab suci. Yosua pasal pertama. Ini yang terakhir. Jika Tuhan menghendaki. Yosua pertama ayat yang kelima. Ya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Ya, terus? Seperti aku menyertai Musa. Seperti aku menyertai Musa, terus? Demikianlah aku akan menyertai engkau. Ya. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini pesan Tuhan kepada Yosua setelah Musa mati. Amin. Dan Yosua segera akan memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Terus ayat yang ke-6, perhatikan baik-baik. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mantap, terus? Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Ya, terus? Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Ya, untuk terus? diberikan kepada mereka. Terus ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Yes, bertindak hati-hati. Amin. Sesuai dengan seluruh hukum. Amin. Yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Amin. Hukum itu adalah firman. Kitab suci. Suci. Kan Musa lah yang menerima kitab suci. Amin. Menerima seluruh firman yang dijadikan menjadi sebuah kitab. Amin. Yang dikenal menjadi kitab Taurat. Iya kan? Iya. Bertindak hati-hati, kata Alkitab. Jangan terus. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Supaya engkau apa? Beruntung. Kemanapun engkau pergi. Amin. Jangan menyimpang dari firman itu. Amin. Maka engkau akan apa? Beruntung. Kau berhasil loh. Amin. Beruntung. Katakan haleluya. Haleluya. Kemanapun kau pergi, kau beruntung. Kau berhasil. Katakan haleluya. Keren ya. Amin. Amin. Jadi langkah kedua, supaya kita jangan disesatkan dan tetap berdiri di atas kebenaran. Pahami kitab suci dengan benar. Karena orang yang tidak paham kitab suci, dalam Matius pasal 22 ayat 29, kamu sesat. Karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun apa? Kuasa Allah. Tadi sudah ayat yang terakhir. Maka ini adalah yang paling terakhir. Mudah-mudahan tidak ada lagi nanti yang paling-paling terakhir. Mazmur 119 ayat 8. Main cepat. Ya. Mazmur 119 ayat 8. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Mantap. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Terus? Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Lanjut terus.
Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Ya, Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. firman. Jadi kelakuan kita akan bersih kalau kita jaga pakai Firman. Ayo jaga kelakuanmu pakai firman. Amin. Jaga hidupmu pakai firman. Amin. Terus ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Ya, Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. terus ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, firman. Amin. Terus Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. supaya aku jangan berdosa. Amin. Jadi saudara begitu tidak hidup menurut firman, mau pendeta besar sekalipun sama dengan dosa. Nah tadi sudah ayat paling terakhir. Dan ini paling terakhir. Haleluya. 1 Yohanes 4 ayat 3 dan 4. Ini paling terakhir. Saya berjanji nggak akan keluar lagi ayat setelah ini. Haleluya. Hari ini. Tapi lanjut akan kita lanjutkan lagi ya. 1 Yohanes 4 ayat 3 dan 4. Main cepat. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah. ya, terus? Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Iya. Jadi dosa itu apa? Pelanggaran hukum Allah. Tidak sesuai firman. Amin. Dosa itu apa? Tidak sesuai firman. Tidak sesuai firman. Makanya mari umat Tuhan, pastikan kita semua adalah orang-orang yang paham kebenaran. Amin. Yang mengerti kitab suci. Amin. Dan kalau engkau mengerti kitab suci, bukan dengan tafsir sendiri, Iya. tapi dengan dorongan Roh Kudus, Amin. maka tidak ada kuda putih yang bisa menyentuh kita. Amin. Dan kalau kuda putih nggak berhasil, dipastikan kuda merah padam nggak akan pernah bisa muncul. Kuda hitam apalagi, hijau kuning apalagi. Kita semua akan menjadi orang-orang yang ditentukan untuk diselamatkan dan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tutup Alkitab kita bangkit semua berdiri. Haleluya.